yang penuh dengan kehebatan. Dia menganggap masa lalunya sia-sia. Karena dia beranggapan, dia melihat bahwa apa yang ada di depannya, itu lebih daripada apa yang sudah dia alami, yang sudah dia miliki di masa lalunya. Tapi seringkali orang bisa terjebak. Dia memiliki yang pernah dia miliki itu yang terutama, lebih hebat daripada masa depan, lebih hebat daripada masa depannya, sehingga dia pengen selalu untuk hidup di dalam masa lalunya. Orang Kristen sering terjebak dalam hal ini. Dia merasa, wah, enak zamanku biyen. Saat aku masih seperti ini. Saat aku masih kaya raya, saat aku masih seperti ini. Nah, seringkali orang-orang Kristen terjebak dalam hal seperti ini. Ayat kuncinya ada di 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang melakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tanggal 31 itu tidak ada nilainya apa. Ketika kita beranggapan bahwa masa lalu kita adalah masa yang paling hebat, ketika kita berkanjang pada masa lalu, beranggapan bahwa masa lalu kita adalah masa yang paling hebat, lebih hebat, spektakuler, sebenarnya kita sedang jatuh ke dalam satu ujian, dibebani oleh hal-hal yang ada di masa lalu kita. Pada masa lalu kita seringkali beranggapan seperti ini, dulu Pak Gembala yang lama seperti ini, kita harus seperti itu, tetap contoh yang lama. Bapak Ibu, dunia berubah. Gereja hidup dalam dunia yang selalu bergerak di masa depan. Gereja hidup dalam dunia progresif yang selalu bergerak di masa depan. Gereja tidak bisa stagnan dalam masa lalu. Gereja tidak bisa berhenti dalam masa kini hanya untuk berkanjang di masa. Gereja harus berpandangan di depan. Gereja harus berpandangan ke depan. Lalu buat apa Roh Kudus dikerahkan untuk menjaga kita menjalani? Cukup toh. Begitu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Begitu percaya, cukup, selesai, dipanggil Tuhan. Nah, karena Kristus sendiri itu ada dalam kekekalan, pandangan kekristenan juga harus mengarah ke dalam kekekalan. Kita harus berpandangan pada kekekalan di masa depan. Kita harus menangkap apa yang menjadi tujuan hidup kita. Itu apa? Panggilan surgawi. Karena dia hidup. Kekristenan hidup di dalam dua dunia. Dia hidup di antara dunia nyata, tetapi dia juga harus tetap berpikir untuk mempersiapkan kehidupan surgawinya.